Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhad, saya dari kelas 10 IPA. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi PPKN pada semester 2. Yang pertama, desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu desentralisasi? Desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Adapun beberapa jenis desentralisasi menurut Dwi Jowijoto tahun 2000. Yang pertama, desentralisasi teritorial dan yang kedua adalah desentralisasi fungsional. Adapun hubungan desentralisasi dengan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan akibat dari adanya desentralisasi dengan penyerahan atau pelimpahan urusan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah tertentu untuk diatur dan diurus sebagai urusan rumah tangga sendiri. Adapun pengertian otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Adapun landasan hukum otonomi daerah terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite Nasional Daerah. Otonomi daerah dalam konteks kesatuan, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Adapun tujuan otonomi daerah. Tujuan utama dari kebijakan otonomi daerah diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan politik. Yang kedua, pelatihan kepemimpinan. Yang ketiga, menciptakan stabilitas politik. Dan yang keempat, mewujudkan demokratisasi dalam pemerintahan di daerah. Adapun nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Nilai dasar yang dikembangkan dalam UUD NKRI tahun 1945 yang berkaitan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Yang pertama ada nilai unitaris dan yang kedua nilai dasar desentralisasi teritorial. Yang kedua, kedudukan dan peran pemerintah pusat. Asas penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, asas demonstrasi, dan asas tugas pembantuan. Fungsi pemerintahan. Secara teoritis, birokrasi pemerintahan memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi pelayanan, fungsi pembangunan, dan fungsi pemerintahan umum. Yang ketiga, urutan pemerintahan. Urutan pemerintahan menurut undang-undang yang pertama, urutan pemerintahan absolut, yang kedua, urutan pemerintahan konduren, dan yang ketiga adalah urusan pemerintahan umum. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kebinekaan bangsa Indonesia. 1. Makna Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bagi bangsa Indonesia yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. 2. Aktualisasi pemahaman nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dapat menjadi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Juga dapat meminimalkan berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aktualisasi terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, aktualisasi di bidang politik. Pada saat pemilu, setiap warga memiliki hak suaranya sendiri. B. Aktualisasi bidang hukum dan pemerintahan. Pada penegak hukum seperti polisi, pengacara, jaksa, dan hakim harus bersikap objektif dan tidak melakukan diskriminasi kepada semua pelanggar hukum. C. Aktualisasi bidang sosial budaya. Penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk keragaman masyarakat. D. Aktualisasi bidang pertahanan keamanan. Penerapan aktualisasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan perbedaan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta pada tanah air. Selanjutnya, konsep integrasi nasional. Pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintahan dan wilayahnya. Adapun syarat-syarat integrasi. William F. Cockburn dan Meyer Dimkov menyebutkan syarat-syarat terwujudnya integrasi
adalah sebagai berikut. 1. Anggota masyarakat mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan di antara mereka. B. Masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman. 3. Norma-norma dan nilai sosial itu berlaku cukup lama, tidak mudah berubah dan dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Adapun tipe-tipe integritas menurut Myron Weiner, ada integrasi nasional, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku atau tindakan integratif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.